Yang paling kencang aminnya, paling gede suaranya. Udah suzon baik. Bang Sulam pergi ngaji. Yang jawab salam semoga bisa pergi haji. Baru gak malu aman. Tadi mah kebayar hutang, amin kenceng banget. Terakhir Bang Sulam beli ragi. Yang gak salam suaminya kawin lagi. Ulangin ya Bu ya, ulangi ya Bu ya, biar gak kawin lagi suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Satuhune Allah iku ganjil dan Allah demen ing barang sing ganjil. Supaya salamnya ganjil, sekali lagi setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama bi iqamatil hujjajiddin wa akrama al awliya bi zuhuril karamah al khariq allati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa qasama sya'a min asba'i millatihi bi ruqi ila darajatil arifin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi as-sadiqina ala manhajihi al-qawim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. وقال النبي محمد وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مسها رأس يتيم لم يمسه إلا لله كان له بكل شعرة maras alaiha yaduhu hasanatun. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana pada kesempatan malam yang cerah ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam.
Ini kedua nikmat harus dibawa sampai kita meninggal dunia. Karena dua nikmat ini akan menentukan seseorang masuk dan tidaknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, pada malam hari ini kita bisa hadir, berkumpul bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka di Musholah Al-Bait dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah, sekaligus santunan anak yatim piatu dan piatu dengan tema menggapai barokah rizki dengan berbagi bersama anak yatim garis miring yatim piatu. Salurkan donasi kegiatan santunan yatim melalui Bank Udin BSI, Masya Allah. Nomor rekening 7273 181037 A/M Musholah Al-Bait, Jumat 10 Muharram, Kamis 18 Juli 24 pada maghrib. Terserah, ada yang habis sisa datangnya Musholah Al-Bait ceramah kayaknya kenal ini. Dan Kori Ustadz Tatan Rustandi dari Cimpalan. Alhamdulillah. Nah, coba ini siapa nih? Oke. Oh ya ini. Udah kangen. Alhamdulillah. Semoga perkumpulan kita ini, kita mohon hadirnya kita di sini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tidak pulang dari tempat ini melainkan membawa rahmat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap tercurah dan tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, makhluk Allah yang sangat mulia, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan seluruh para jamaah yang hadir kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para habaib dimanapun berada yang sama-sama berjuang diilahi kalimatillah. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Mahmudin selaku tokoh agama. Kemudian yang sangat saya hormati Al-Mukarram Bapak Kasiro Dewan Pembina Musholah Al-Bait. Alhamdulillah beliau ada di belakang saya. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Bapak RT Sudarman. Mana beliau ini? Baju biru. Dalam. Ada di dalam. Ya alhamdulillah. Beliau ketua RT 03 yang tadi telah sambutannya begitu luar biasa juga. Saya mendengar dari maghrib hadir. Alhamdulillah. Kita doakan Bapak RT kita panjang umurnya sampai hari kiamat kurang seminggu. Orang-orang udah meninggal Pak RT dewekan bae di sini. Dan kita doakan Pak RT yang seperti ini, kita doakan ya Allah semoga jabatannya naik, amin. Mudah-mudahan besok jabatannya naik jadi ketua RT 04. Kita itu Pak RT.
Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua RW 03 Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi. Kita doakan panjang umurnya, amin. Kemudian saya hormati Al-Mukarram Bapak Sadiquddin, Ketua DKM Mushola Al-Bait, dan juga yang saya hormati Bapak Mistam, Ketua DKM Mukhtarul Hasanah, dan juga yang saya hormati pengatur acara, adik-adik kita yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya, dan juga yang tidak ketinggalan yang sangat saya hormati kawan saya Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Al-Mukarram Bapak Ustaz Nuryadi. Ya, Bapak Ustaz Nuryadi ya. Ya, beliau dipanggilnya Bang Mbeng. Benar di sini panggilannya Mbeng. Nama panjangnya mau tahu nggak? Rombeng. CS saya waktu di pesantren, alhamdulillah. Beliau main ke rumah saya, berbincang-bincang dengan saya, beberapa potong kue habis dimakan. Pulang jam 12. Masya Allah, kata saya ini mau main apa mengendong? Tapi alhamdulillah. Dan segenap panitia PHBD Mushola Al-Bait yang sangat saya hormati, alhamdulillah, yang dengan pemikirannya luar biasa sehingga acara pada malam hari ini semoga mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para ibu, para bapak jamaah sekalian, mungkin itu kali ya. Di sini nggak ada lagi catatannya yang saya hormatinya. Padahal kertasnya masih banyak yang kosong. Ya, mohon maaf kepada yang tidak disebutkan namanya. Ya, semuanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Peringatan hijrah diperingati oleh warga di Mushola Al-Bait dengan tujuan mengingat sejarah bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW saat itu hijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib. Kemudian Yastrib berganti nama menjadi Tanah Thaibah. Karena pada usia Nabi Muhammad 51 tahun 8 bulan, Nabi Muhammad ada perintah Isra wal Mi'raj. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad disuruh turun sama malaikat Jibril. Ya Muhammad turun. Baik Jibril kemudian sholat 2 rakaat, wahai Muhammad. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Begitu selesai, ya Jibril, tanah apakah ini? Ini adalah tanah Thaibah yang telah nanti engkau akan hijrah ke tanah ini yang akhirnya menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah ditempuh selama 8 hari 8 malam sampai Nabi Muhammad mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan sanak keluarganya, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Mekah saat itu cuma ada 75 orang yang beriman kepada Allah, sementara Nabi dakwah kurang lebih 13 tahun di kota Mekah, yang ikut cuma 75 orang. Maka ada perintah dari Allah, hijrahlah wahai Muhammad agar agama Islam bisa semakin menyebar luas. Alhamdulillah. Nabi Muhammad perjalanan 8 hari 8 malam sejauh 320 km. Ketika Nabi Muhammad ada kisah Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Tur. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sampai di sebuah
untuk ziarah ke Masjid Quba. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah. Sahabat yang sudah duluan sampai di Madinah melihat Nabi Muhammad dengan sahabat Abu Bakar dari kejauhan, gembira luar biasa. Karena saat itu belum ada handphone. Kalau ada handphone bisa ditanya sama sahabat yang duluan berangkat, ya Rasulullah, Anda sudah di mana? Bagaimana keadaan Anda? Tetapi begitu luar biasa sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang sudah duluan ada di kota Madinah melihat bayangan Nabi Muhammad, mereka menyambut dengan air mata. Membangun pemerintahan Islam di Madinah. Nabi akhirnya mengembangkan ajaran Islam di Madinah sampai terus berkembang agama Islam. Alhamdulillah sampai ke Indonesia Islam. Ibu bapak kita berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para ibu, para bapak jamaah sekalian, kita hadir di Mushola Al-Bait sekaligus ada santunan yatim. Ini santunan yatim luar biasa pahalanya. Tadi DKM kita sudah membaca hadisnya. Kata Nabi, ana wa kafir yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim bagaikan dua jari seperti ini di dalam surga. Alhamdulillah. Dua jari seperti ini menandakan betapa dekatnya orang yang peduli dengan kebahagiaan anak yatim, dengan masa depan anak yatim. Betapa dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man massaha ra'sa yatim, siapa orangnya yang mengusap kepala anak yatim. Kepala anak yatim diapain, Pak? Ibu, anak yatim kepalanya diapain? Diusap-usap apa dibagi duit? Diusap doang, dia marah. Ngapain pala gua diganti digunyang-gunyang? Mahmasa ra'sa yatimin. Kata Nabi, siapa orangnya? Bapak ibu yang mengusap kepala anak yatim. Lam yamsahu illa lillah. Tidaklah dia mengusap kecuali karena ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Diusapnya penuh dengan kasih sayang, dielus, diusap, dielus bocah yatim palaknya. Maka kalau bisa mah pecinya dibuka. Karena apa? Karena lahu bikulli syakrah. Maka setiap orang yang mengusap kepala anak yatim dengan segala rambut yang terusap tadi, yang maros alaiha yadu, lewat tangan kita di atas kepala anak yatim, dari depan ke belakang kita usapnya anak yatim, maka hasanatun akan berupa kebaikan-kebaikan dari setiap rambutnya. Alhamdulillah. Tetapi tadi jangan cuma diusap doang ya Bu ya. Ya Pak ya, bapak-bapak ini di dalam mushola
Kalau bapak udah tahu hadis yang ini, besok bocah anak yatim lewat, usap palanya panggil, mau kemana lu? Sini. Kata Pak Ustadz juga ngusap pala bocah yatim dapat pahala, diusap dong palanya. Sudah diusap suruh jalan lagi, dah suruh jalan. Kira-kira bocah marah kagak? Sambil dikasih uang jajan, alhamdulillah. Sambil dikasih buat beli permen, alhamdulillah. Ini bapak-bapak saya ajarin. Saya juga pernah diajarin sama guru saya. Begini ajarannya. Ibu pengen gak naik haji? Ibu pengen gak umroh? Alhamdulillah. Bapak-bapak, bapak-bapak di Makkah ada yang namanya Masjidil Haram. Itu Masjidil Haram kiblat segala masjid dan mushola yang ada di seluruh penjuru dunia. Semuanya pasti menghadap ke Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram adalah ibarat ibunya masjid. Semua masjid yang ada di Indonesia, Malaysia, Kamboja, Amerika, semuanya masjid-masjid selain Masjidil Haram itu adalah anaknya masjid. Artinya apa? Kalau kita pengen ke Mekah, kalau kita pengen bisa menunaikan haji dan umroh, maka harus sering-seringlah hadir ke masjid dan mushola untuk sholat berjamaah, agar supaya kalau kita sering berjamaah di mushola dan masjid, insya Allah Masjidil Haram akan memanggil kita. Amin ya rabbal. Karena kita sering ketemu sama anaknya di mushola al-bait. Diibaratkan kalau kita ada janda, contoh. Di sini ada janda nggak? Ada. Oh. Bapak-bapak jawabnya kompak, ada janda nggak? Ada Pak Ustaz, alhamdulillah umurnya udah 70 tahun. Cuma bukan janda itu mah ahli kubur. Ya maksudnya calon penghuni kubur. Ya contoh ada janda, kita pengen dekat sama janda. Ini yang diajarin sama guru saya. Kalau kita pengen dekat sama tuh janda, maka jangan langsung ke janda tersebut, tapi kita dekatin anaknya. Betul apa betul? Tuh bapak-bapak ilmunya. Anaknya kasih permen, kasih jajan, beliin makanan, beliin minuman. Ntar tuh bocah pulang ke rumah, emaknya nanya, tolong dari mana makanan banyak amat? Siapa yang suka ngasih banyak amat? Tuh bocah cerita, Mang Sarman. Mang Sarman mah yang baik banget, suka ngasih bukan hari ini dong, kemarin-kemarin apa baik dibeliin, apa baik dikasih. Akhirnya tuh emak bocah, aduh tolong coba kenalin emak sama tuh Mang Sarman. Alhamdulillah. Betul apa betul? Betul apa betul? Dipanggil sama emaknya, akhirnya jadi sama emaknya. Alhamdulillah. Begitupun kita kalau pengen dipanggil ke Masjidil Haram, kalau kita pengen dipanggil haji, Mekah dan umroh, tawaf di Baitullah, sa'i Safa Marwah, tahallul, tawaf ibadah, tawaf wajib umroh dan sebagainya, maka harus sering-sering bapak-bapak khususnya pemuda, ini mushola al-bait harus penuh setiap hari. Alhamdulillah. Saya yakin mushola di sini mah subuh-subuh, masya Allah. Kalau saya lewat sini subuh-subuh, jam 4 saya ke sini belum bisa masuk. Bukan zamannya penuh bukan? Masih dikunci. Oh masih dikunci. Ini nggak bisa masuk zamannya penuh. Masya Allah ini mushola al-bait. Karena ibu dan bapak jangan bilang Pak Ustaz, saya mah dipanggil haji dari mana? Jangan kita merendahkan dan suuzon kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang pergi haji dan umroh bukan orang yang mampu, tetapi orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf ibu, ada cerita, ada ibu-ibu pulang pengajian, pakaiannya rapi, kompak, kayak begini malamnya rapi, alhamdulillah. Ini kompak semuanya, ini ibu rapi, alhamdulillah. Alhamdulillah ibu ada cerita.
Saya bilang dipanggil oleh Allah itu karena dimampukan oleh Allah. Jadi siapapun bisa berangkat karena Allah punya sejuta rahasia untuk memanggil hambanya menuju Baitullah. Alhamdulillah. Begini, ada ibu-ibu pulang pengajian. Begitu pulang pengajian rada siang kebetulan rumahnya harus nyebrang jalan. Begitu dia nyebrang, enggak ketahuan keserempet mobil. Masya Allah, keserempet mobil nenek-nenek yang udah nyusruk jatuh. Begitu nyusruk jatuh, yang punya mobil buka pintu keluar, dibawa berobat ke klinik. Alhamdulillah. Ternyata yang nabrak adalah orang yang punya travel umroh dan haji. Alhamdulillah. Ditanya, emak dari mana ini? Maafin saya. Oh, saya habis ngaji pak. Mak apa-apa? Enggak. Alhamdulillah. Mak maafin saya nggak sengaja nabrak emak, nyerempet emak. Nah sekarang emak, yuk pulang besok berangkat sama saya haji. Alhamdulillah. Itu cara Allah. Betul apa betul? Rahasia Allah nggak ada yang tahu. Betul apa betul? Makanya ibu pengen nggak dipanggil sama Allah? Habis dari sini ntar main ke jalan raya ya. Ada mobil ke tengah, ada mobil motor ke tengah. Itu mah bukan ke Baitullah, ke rahmatullah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu mah kompak, luar biasa. Bajunya rupa-rupa, kerudungnya rupa, sendalnya rupa-rupa, bedaknya rupa-rupa, suaminya paru-paru. Masya Allah, kompak ibu-ibu mah. Alhamdulillah. Ibu kita dikumpulkan oleh DKM dan panitia di Musala Al-Bait supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma begitu kita ngusap kepala anak yatim yang udah balik mah jangan diusap kecuali pakai penghalang. Ya, pakai penghalang, pakai kerudung diusap, yang perempuan apa-apa. Ya, tetapi tadi ya setiap helai rambut Allah jadikan kebaikan. Alhamdulillah. Kita dikumpulkan di tempat ini insya Allah oleh panitia dalam rangka memperingati daripada Biar Muharram, mengingat perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena kehidupan Nabi dengan pengikutnya di Mekah, ibu sudah sangat memprihatinkan. Nabi Muhammad bahkan diadakan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad bin Abdullah hidup atau mati akan mendapatkan 100 ontak merah dan 100 kuda merah yang paling bagus saat itu. Na'udzubillah min. Makanya Nabi Muhammad, Pak, Bu, begitu malam hijrah, Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Ali, ya Ali ta'al, wahai Ali kesini. Ada apa ya Rasulullah? Tidur di atas ranjangku, baik ya Rasulullah. Pakai selimut hijauku, baik ya Rasulullah. Ternyata malam itu ibu, di luar rumahnya Nabi Muhammad sudah banyak puluhan pemuda kafir Quraisy yang sudah memegang pedangnya, yang siap untuk menebas Nabi Muhammad begitu keluar dari rumahnya. Tetapi dengan izin Allah, pertolongan Allah, begitu Nabi Muhammad membuka pintu depan, tidak lewat pintu belakang, langsung Nabi Muhammad kata Jibril, ya Muhammad jalan keluar. Saat ini Allah sedang membuktikan di antara pertolongannya. Ternyata begitu Nabi membuka pintu, pemuda kafir Quraisy yang gagah-gagah dengan senjata yang luar biasa dalam keadaan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur Nabi Muhammad lewat di langkah-langkah dia. Akhirnya Nabi nyamper sahabat Abu Bakar, karena Nabi dengan sahabat Abu Bakar berdua yang terakhir sampai ke kota Madinah. Subhanallah. Akhirnya Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar masuk ke gua namanya Gua Tsur. Di Gua Tsur Nabi Muhammad istirahat. Begitu istirahat di Gua Tsur, Nabi Muhammad ketiduran di atas pangkuan Abu Bakar, sahabat Nabi. Ternyata